Nah, dapat dilihat sphagnum moss akan berubah warna saat menyerap air yang awalnya berwarna krem kemudahan dan ketika menyerap akan berubah warna menjadi kecoklatan yang agak tua. Kemudian ya anggrek lovers, setelah seperti ini kita pindahkan. Halo anggrek lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, juga bahagia selalu. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kelemahan daripada media tanam sphagnum moss agar anggrek kesayangan kita berbunga dengan subur. Apa kelebihan dan kelemahannya? Simak videonya ya anggrek lovers. Nah, anggrek lovers, di sini ada dua plant anggrek bulan yang ditanam menggunakan media tanam sphagnum moss. Dan untuk plant yang ini adalah plant milik teman saya. Beliau adalah pencinta anggrek pemula dan menanam anggrek bulan ini dengan menggunakan sphagnum moss. Dan di sini dapat dilihat secara kasat mata ada beberapa kesalahan perawatan anggrek bulan dengan menggunakan media tanam sphagnum moss. Tapi untuk yang ini adalah anggrek bulan yang dirawat dengan menggunakan sopot bawaan dari nursery. Sekarang kita mulai dengan kelebihan sphagnum moss, karena media tanam sphagnum moss ini mempunyai banyak keunggulan, terutama untuk anggrek bulan. Adapun kelebihan media tanam sphagnum moss, yang pertama adalah sphagnum moss ini mampu menahan kelembaban dengan baik. Sphagnum moss mampu menahan air dengan sangat baik sehingga cocok untuk anggrek yang membutuhkan kelembaban yang tinggi. Biasanya di greenhouse ataupun nursery dengan menggunakan media tanam sphagnum moss ini, intensitas penyiraman bisa berkurang. Penyiraman bisa dilakukan seminggu sekali ataupun di mana jika sphagnum moss ini sudah mulai kering. Kelebihan yang kedua adalah untuk sphagnum moss ini mudah menyerap air. Karena struktur sphagnum moss ini mampu menyimpan air. Nah, dapat dilihat ya anggrek lovers. Nah, mampu menyimpan air maupun nutrisi, sehingga memungkinkan air dan nutrisi diserap dengan baik. Lain halnya dengan media tanam yang lain seperti kulit pinus maupun arang, ketika kita melakukan pemupukan biasanya akan banyak nutrisi yang terbuang karena penyerapan airnya cukup rendah. Ketika menggunakan media tanam sphagnum moss ini, maka pendistribusian nutrisi untuk akar akan merata. Sehingga dengan penyerapan nutrisi yang baik, anggrek kesayangan kita akan memunculkan spek. Kelebihan yang ketiga, untuk sphagnum moss ini cukup ramah untuk akar muda. Jadi ketika kita menanam ataupun ketika merepotting, maka tidak akan banyak akar yang rusak. Dengan struktur sphagnum moss ini, akar akan terlindungi dengan baik. Tapi untuk sphagnum moss ini juga mempunyai kelemahan juga ya anggrek lovers. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa kelemahan sphagnum moss ini. Kelemahan sphagnum moss yang pertama adalah biasanya sphagnum moss ini dengan durasi waktu yang lama akan cepat menggumpal. Karena menggumpal sehingga dengan media seperti sopot ini akan mengurangi sirkulasi udara di sekitar akar. Biasanya dengan kelebihan penyiraman, sirkulasi udara yang kurang akan menyebabkan pembusukan pada akar. Kelemahan yang kedua yaitu jika kita tidak benar melakukan saat penyiraman, sphagnum moss ini beresiko overwatering. Karena kemampuan menahan air yang cukup baik sehingga media tanam ini beresiko menyebabkan kelembaban yang tinggi. Makanya untuk penggunaannya harus hati-hati. Nah, sekarang kita akan buktikan ya anggrek lovers. Di sini ada 1 gelas air. Kemudian kita isi menggunakan sphagnum moss yang kering. Nah, ini sudah terisi dengan sphagnum moss. Sekarang kita akan masukkan air ini ke media yang sudah ada sphagnum mossnya ini, atau ke pot yang sudah ada sphagnum mossnya. Masukkan air. Nah, sphagnum moss akan berubah warna ketika menyerap air. Nah, masukkan air sampai habis. Nah, kemudian diamkan beberapa saat. Nah, maka sphagnum moss akan menyerap air. Nah, biarkan sampai betul-betul menyerap seperti ini. Nah, dapat dilihat sphagnum moss akan berubah warna saat menyerap air yang awalnya berwarna krem kemudahan dan
Ketika menyerap akan berubah warna menjadi kecoklatan yang agak tua. Kemudian ya anggrek loper, setelah seperti ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan sphagnum moss-nya. Nah, kita pindahkan saja ke sini. Aduh, maaf nih. Kita pindahkan. Yang tersisa air hanya sedikit seperti ini. Jadi, sphagnum moss ini menyimpan kelembaban yang sangat tinggi. Jadi, jika anggrek loper merawat anggrek bulan kita, menggunakan media tanam sphagnum moss ini harus diperhatikan saat penyiraman. Kelemahan yang ketiga, sphagnum moss ini memiliki umur pakai yang relatif pendek ya anggrek lovers. Beda halnya dengan media tanam arang, kulit pinus, moss hitam, dan cacahan pakis atau papan pakis. Biasanya rata-rata harus diganti atau perlu penggantian saat menginjak waktu 6-1 tahun tergantung kita merawat anggrek ini. Jika terlalu banyak pemupukan atau penyiraman cepat basah seperti ini, maka biasanya umurnya relatif pendek. Kelemahan selanjutnya, ini pada plant milik teman saya ini, jika menggunakan full media tanam sphagnum moss, plant tidak akan bisa berdiri kokoh karena tekstur sphagnum moss ini sangat lembut sehingga tidak ada pegangan untuk akar yang menunjang kokohnya plant seperti ini. Dan ini bisa kokoh, teman saya ini menggunakan tali seperti ini, menggunakan tali rapia diikat ke bawah pot sehingga plant menjadi kokoh. Kesalahan yang kedua, penggunaan media tanam sphagnum moss dengan ukuran pot yang besar tanpa lubang drainase sehingga sirkulasi udara menjadi buruk dan mengakibatkan ketika sering menyiram kelembaban akan menjadi tinggi karena di sini tidak ada penguapan yang dibantu oleh angin. Jika terus digunakan seperti ini dan media tetap basah, di sini sampai ditumbuhi tanaman atau gulma, sekarang kita akan bongkar ya anggrek lovers. Nah, resiko busuk akar yang tinggi. Karena kelembaban yang tinggi, resiko busuk akar pun cukup tinggi. Kemudian kelembaban yang tinggi mengundang jamur seperti ini. Dan jika plant sudah seperti ini, wajib direpotting dan diganti media tanam dengan media tanam yang lain. Atau bisa mengkombinasi media tanam sphagnum moss ini dengan media tanam arang maupun kulit pinus. Nah, mungkin sekian anggrek loper kelebihan dan kelemahan daripada sphagnum moss ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik maupun saran, silakan bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.